Hafsah binti Umar bin Khattab, perempuan yang lahir di kalangan orang-orang solih dan solihah yang termasuk para sahabat Rasul. Ia merupakan wanita keturunan suku Arab Adawiyah dan sekaligus putri dari salah satu sahabat Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab. Ibunya Zainab binti Mad'un bin Hubaib bin Wahab bin Huzafah adalah saudara perempuan dari Utsman bin Mad'un, muhajirin pertama sekaligus pemimpin dari kelompok orang-orang yang hijrah pertama kali ke Habsyah. Hafsah lahir pada salah satu masa yang bersejarah, yakni saat Rasulullah memindahkan Hajar Aswad kembali ke Ka'bah setelah sebelumnya Ka'bah rubuh akibat banjir, dan hanya berselang beberapa hari setelah kelahiran Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah SAW. Sebelum Allah merahmati keluarganya dengan Islam, ayahnya merupakan seorang laki-laki berwatak keras, sekaligus musuh utama umat Islam yang terpandang dan ditakuti oleh banyak orang. Ketika mendengar anaknya yang lahir adalah seorang perempuan, maka marah dan resahlah sang ayah, karena kelahiran seorang anak perempuan di kalangan suku Quraisy pada saat itu adalah sebuah berita yang memalukan. Anak perempuan dianggapnya sebuah aib yang mencoreng nama baik. Jika saja ayahnya tahu jika anak perempuannya kelak akan menjadi sebuah kebaikan yang besar baginya dan akan menjadi salah satu istri dari Rasulullah, mungkin ia akan menjadi orang yang paling bahagia pada saat itu. Namun ternyata Allah mengabulkan doa Rasulullah SAW dan memberikan hidayah untuk masuk Islam kepada salah seorang dari dua Umar. Dengan kuasanya, dia memilih Umar bin Khattab untuk merasakan manisnya keimanan. Hafsah yang saat itu baru berumur 10 tahun akhirnya memeluk Islam. Hafsah adalah wanita dengan karakter yang tidak jauh dari ayahnya. Dia adalah sosok wanita yang berani, berkepribadian kuat, dan tegas dalam berucap. Hafsah juga merupakan wanita yang pandai dalam membaca dan menulis di saat wanita-wanita lain dianggap belum pantas memiliki kemampuan tersebut. Hafsah juga merupakan seorang janda dari seorang mujahid yang solih, yakni Hunais bin Huzafah As-Sahami. Pernikahan keduanya terjadi ketika para muhajirin di Habsyah kembali ke Mekah, dan Hunais adalah salah satu di antaranya. Ketika sampai di Mekah, Hunais segera mengunjungi Umar, dan di sanalah ia melihat Hafsah. Umar pun langsung merestui ketika Hunais meminta untuk dinikahkan dengan Hafsah. Akhirnya berlangsunglah pernikahan antara Hafsah dan Hunais. Belum terlalu lama mereka menikmati kehidupan berumah tangga. Allah memberi ujian kepada Hafsah. Sang suami tercinta harus gugur setelah ikut berjihad di perang Badar dan terluka parah. Dalam peperangan tersebut, Allah memenangkan umat Islam meskipun maju dengan jumlah yang sedikit. Di hari-hari terakhirnya, dengan penuh kesabaran, Hafsah mendampingi dan mengobati suaminya. Meskipun akhirnya Allah berkehendak lain, yakni memanggil Hunais dalam keadaan sebagai syahid. Hafsah yang saat itu baru berusia 18 tahun menjadi seorang janda. Umar yang mengetahui bahwa anaknya menjadi janda dalam umur yang masih muda pun menjadi resah. Ia berniat menikahkan kembali Hafsah dengan laki-laki yang solih. Ia meminta Abu Bakar dan Utsman bin Affan untuk menikahi putrinya, tetapi keduanya tidak mengiyakan hal tersebut. Kemudian Umar menuju Rasulullah dan mengadukan semua kegundahannya. Setelah mendengar semuanya, Rasulullah hanya berkata, Hafsah akan menikah dengan seorang yang lebih baik daripada Utsman dan Abu Bakar. Utsman pun akan menikah dengan seorang yang lebih baik daripada Hafsah. Umar sempat merasa bingung, namun ternyata itu merupakan sebuah pernyataan bahwa yang akan menikahi Hafsah adalah Rasulullah SAW sendiri. Tak dapat dilukiskan bagaimana bahagianya hati Umar pada saat itu. Akhirnya Hafsah resmi menjadi salah satu istri dari manusia yang paling mulia di bumi ini, yaitu kekasih Allah baginda Rasulullah SAW. Hafsah menjadi salah satu istri Nabi yang rajin beribadah, memperbanyak puasa dan salat malam, bahkan hingga setelah Rasulullah SAW wafat.
Keistimewaan Hafsah adalah ia berhasil mengumpulkan Al-Quran karena kepandaiannya dalam membaca dan menulis. Al-Quran yang sebelumnya mengalami penghapusan dapat terkumpul kembali, salah satunya adalah karena Hafsah, satu-satunya istri Nabi yang pandai membaca dan menulis. Setelah banyak para penghafal Al-Quran yang syahid dan atas desakan Umar bin Khattab, Abu Bakar pun memerintahkan Hafsah untuk mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran dan memeliharanya. Hafsah pun menjadi pemilik mushaf pertama, dan mushaf pertama tersebut berada di rumahnya sampai ia wafat. Hafsah, seorang wanita cerdas dan tangguh yang dihadiahi sebuah kehormatan besar untuk menjadi istri Nabi dan menjadi pengumpul sekaligus pemilik mushaf Al-Quran pertama setelah kesabaran dan kelapangan dadanya dalam menerima kematian suami yang dicintainya dan menjadi janda dalam umur yang masih muda. Hafsah, sosok yang pantas menjadi teladan dan memberikan pernyataan tegas bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslimah. Muslimah memiliki hak untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya tanpa harus mengesampingkan kewajibannya yang lain, masuk dalam bidang-bidang ilmu yang belum banyak diselami oleh kebanyakan perempuan. Hafsah pandai dalam membaca dan menulis ketika kemampuan itu menjadi dianggap aneh untuk dimiliki perempuan-perempuan pada zamannya. Hafsah dengan kecerdasannya mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk umat muslim hingga saat ini. Tak maukah kita menjadi sehebat Hafsah?